Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nindi Lestari, NPM 1831 12700650032 dari Program Studi Sistem Informasi FTKI. Di sini saya akan membacakan soal dan jawaban dari mata kuliah Pengelolaan Data Terdistribusi R01. Nomor 1 yaitu jelaskan mengapa diterapkan pengelolaan data terdistribusi dalam suatu organisasi. Karena pada misalnya suatu kantor perusahaan terdapat beberapa departemen dengan pengelolaan data terdistribusi. Data-data perusahaan dapat disebar ke tiap-tiap departemen yang bertanggung jawab atasnya. Kedua, coba jelaskan risiko dalam pengelolaan data terdistribusi. Setiap perubahan pasti membawa perbaikan, diikuti dengan risiko yang juga permasalahannya. Begitu pula dengan pengelolaan data terdistribusi mempunyai dampak-dampak atau risiko yang harus diimplementasikan sebagai perubahan menuju hal yang lebih positif. Setelah pengelolaan data terdistribusi berjalan dengan sangat baik, berimbas kepada pengurangan jumlah para pekerja. Karena dengan pengelolaan data yang sudah baik, tidak dibutuhkan lagi operator-operator yang diterapkan kurang efisien. Nomor 3, apa tujuan utama perancang database? Perancang database atau perancang basis data memiliki beberapa tujuan. Di antaranya memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan pengguna secara khusus dan aplikasi-aplikasinya, mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan, response time, processing time, dan strong space. Keempat, apa manfaat dan kerugian dari data terdistribusi? Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari penggunaan dan juga implementasikan dari sistem basis data terdistribusi, yaitu 1. Pengelolaan data yang didistribusikan bisa dilakukan secara transparan. 2. Pengembangan pada sistem basis data yang mudah dikembangkan. 3. Kinerja dari sistem basis data menjadi lebih meningkat, berkaitan erat juga dengan kinerja dari keseluruhan perusahaan. Dapat mendukung ketersediaan data yang meningkat, mudah untuk digunakan oleh usernya. Pengaksesan data dari database menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Mengacu pada struktur organisasi, meningkatkan untuk berbagi dan otonomi lokal. Meningkatkan kehandalan, meningkatkan performasi kerja. Kerugian sistem basis data terdistribusi, yaitu meskipun mudah untuk dikembangkan, namun demikian biaya pengembangannya cukup tinggi. 2. Kapasitas stroke yang harus diperbesar. 3. Terkadang sulit untuk melakukan proteksi terhadap jaringan. Keempat, kompleksitas manajemen. Kelima, kontrol integrasi lebih sulit. Keenam, biaya pengembangan. Ketujuh, keamanan. Ke-8, sulitnya standarisasi. Ke-9, menambah kebutuhan penyimpanan. Ke-10, lebih sulit dalam mengatur lingkungan data. 5. Apa pemahaman dari replikasi data dan kapan biasanya replikasi data ini dilakukan? Replikasi data adalah suatu teknik untuk melakukan kopi pada pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lainnya dan lokasinya terpisah secara fisik. Proses dilakukan secara real time antara master dan slave. Selanjutnya, dan kapan biasanya replikasi data ini dilakukan? Ya, proses replikasi terjadi setelah transaksi di master selesai. Pertukaran data secara buffering, data akan diletakkan dalam sebuah buffer terlebih dahulu. Kemudian pada jangka waktu tertentu akan direplikasikan ke disk slave. Baiklah, itulah jawaban yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.